Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdiana Rahmatul Faza, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2023. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Yang pertama ada analisis framing. Definisi dari analisis framing itu sendiri adalah analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan membingkai berita. Atau definisi lain yaitu analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi suatu realitas. Artinya media di sini memiliki peluang atau potensi untuk membingkai suatu realitas yang dimunculkan di media tersebut. Nah, paradigma pada analisis framing ini sendiri yaitu paradigma interpretif atau konstruktivistik. Data utama yang diambil pada analisis ini adalah berupa teks, karena merupakan bagian dari analisis teks kualitatif. Jadi, metode framing ini melihat komunikasi itu sebagai produksi makna. Selanjutnya yaitu model-model analisis framing. Ada 3 tokoh yang akan saya jelaskan dalam model-model analisis framing ini. Yang pertama ada Sondang dan Kossicki, yang kedua ada Robert and Mann, dan yang ketiga ada Jameson. Yang pertama yaitu Sondang dan Kossicki. Menurut Sondang dan Kossicki ini, analisis framing yaitu proses bagaimana seseorang mengklasifikasikan pengalaman sosialnya dalam mengenal realitas internal maupun realitas eksternal. Ada 4 perangkat yang digunakan. Yang pertama yaitu sintaksis. Sintaksis ini melihat dari headline atau lead dan lain-lain. Yang kedua ada script. Script ini melihat lengkap atau tidaknya. Jadi memenuhi struktur 5W dan 1H atau tidak. Yang ketiga ada tematik-tematik, dan yang keempat ada retoris. Retoris ini melihat dari segi grafis maupun gambar. Tokoh selanjutnya yaitu menurut Robert and Mann, framing digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menekankan aspek tertentu dari realitas. Ada 4 perangkat juga yang digunakan menurut Robert and Mann. Yang pertama yaitu define problems. Define problems ini melihat bagaimana media mendefinisikan suatu masalah. Yang kedua, diagnose causes. Jadi memperkirakan apa saja sih sumber dari masalahnya. Yang ketiga yaitu make moral judgment. Make moral judgment ini bagaimana media membuat keputusan moral dari suatu peristiwa yang sudah dibingkai tadi. Dan yang terakhir yaitu treatment recommendation. Treatment recommendation ini melihat bagaimana peristiwa itu diakhiri oleh media, seperti apa penyelesaiannya atau apa saja sih rekomendasi-rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Tokoh selanjutnya yaitu Jameson. Menurut Jameson, framing ini berperan dalam mengorganisasi pengalaman dan ajar tindakan, adil secara organisasi, gagasan sentral, atau alur cerita yang mengarahkan makna peristiwa-peristiwa yang dihubungkan dengan suatu isu. Menurut Jameson, ada 2 perangkat besar, yaitu yang pertama framing devices dan yang kedua reasoning devices. Framing devices sendiri meliputi metafor, catchphrases atau frase, kemudian ada exemplar, ada depiction, dan yang terakhir ada visual image. Sedangkan reasoning devices ini meliputi appeals to principle dan consequences. Masuk pada analisis berikutnya yaitu analisis naratif. Naratif sendiri berasal dari kata nare yang memiliki arti yaitu memberitahu atau membuat tahu. Jadi analisis naratif adalah sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita yang menggunakan alur cerita. Jika kita menggunakan analisis naratif, berarti kita menempatkan teks sebagai sebuah cerita atau sebagai sebuah narasi. Teks dilihat sebagai serangkaian peristiwa, logika, dan atas urutan peristiwa. Urutan peristiwa ini bisa bagian yang kita pilih atau bagian-bagian yang mungkin dihilangkan.
Selanjutnya yaitu manfaat dari analisis naratif. Yang pertama, membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai yang diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Yang kedua, memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, memungkinkan menyelidiki hal-hal tersembunyi dari suatu teks media. Yang terakhir yaitu merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian naratif. Menurut Casey, 1999 sampai 1996 dalam Creswell pada tahun 2012 ada 11 jenis-jenis penelitian naratif. Yang pertama ada autobiografi, ada biografi, riwayat hidup, cerita pengalaman pribadi, cerita pribadi, interview, dokumen pribadi, sejarah hidup, etnografi, autoetnografi, dan yang terakhir ada etnosikologi. Masuk pada analisis yang terakhir yaitu analisis semiotika. Semiotika itu sendiri adalah sebuah disiplin ilmu dan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Semiotika mempelajari apa saja yang dianggap sebagai tanda dan menolak tanda yang bersifat absolut. Tanda sebagai sesuatu yang merepresentasikan atau menggambarkan sesuatu yang lain berdasarkan pemikiran seseorang. Tujuan dari analisis semiotika adalah untuk menemukan makna tanda, termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda, seperti teks, iklan, maupun berita. Sedangkan analisis semiotik itu sendiri merupakan teknik analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menemukan atau menganalisis simbol atau tanda dalam teks dengan sistematis. Semiotik dikenal dengan istilah tanda, yaitu sesuatu yang menggambarkan sesuatu yang lain. Terdapat dua macam tanda, yaitu berupa ekspresi seperti kata, suara, simbol, dan lain-lain. Dan macam lainnya yaitu berupa konten. Terdapat beberapa contoh juga penerapan teknik ini seperti analisis semiotika pada media massa, analisis semiotika pada film, dan analisis semiotika pada musik. Salah satu tokoh ternama yaitu Charles Sanders Peirce mencetuskan ada segitiga semiotika yang meliputi sign, objek, dan interpretan. Sign sendiri atau tanda merupakan sesuatu yang berbentuk fisik yang diterima oleh panca indera manusia dan dapat merepresentasikan hal lain di luar tanda itu sendiri. Tanda tersebut menurut Peirce terdiri dari simbol, icon, dan indeks. Kemudian ada objek. Objek ialah sesuatu yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk tanda. Objek dapat diartikan sebagai acuan tanda. Kemudian yang terakhir yaitu interpretan. Interpretan atau penggunaan tanda merupakan konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan memberikan makna terhadap objek yang dirujuk pada sebuah tanda.